Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Babel Kitchen. Kali ini aku mau membuat donat susu. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Donat susu ini bikinnya gampang, bahannya simple, dan bisa jadi ide jualan buat kalian. Yang mau mencoba, yuk nonton video ini sampai selesai. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu tepung terigu segitiga biru, tepung cakra kembar, telur 2 butir, vanile. Di sini aku pakainya vanile yang larut ya. Kalau kalian tidak punya, boleh pakai vanile apa saja. Susu UHT merek apa saja boleh. Ragi instan, aku pakai yang Pernifan untuk kali ini. Biasanya aku pakai yang Sav instan. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. Blue Band, seres, gula 2 sendok makan, dan garam secukupnya. Pertama-tama kita siapkan timbangan, lalu letakkan mangkoknya di atas timbangan dan kembalikan timbangan ke angka 0. Lalu kita siap untuk menimbang. Yang pertama kita akan menimbang gula 40 gram, lalu timbang tepung cakra 180 gram, lalu masukkan ke dalam mangkok. Bisa juga langsung ditimbang ke dalam mangkoknya ya teman-teman. Lalu kita timbang tepung terigu segitiga birunya sebanyak 75 gram, lalu satukan dengan gula dan tepung cakra. Tambahkan vanile. Kita masukkan vanilenya secukupnya saja ya teman-teman. Di sini aku masukkan setengah sendok makan saja. Lalu kita masukkan ragi instannya. Aku masukkan di sini 1 sendok makan ya teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi di awal video aku lupa memberitahu kalau kita memakai susu bubuk. Nah, di sini aku pakai susu bubuk Denko ya teman-teman. Aku masukkan 1 bungkus susu bubuk Denko ke dalamnya. Lalu kita aduk sampai merata semua bahan-bahan keringnya. Sampai di sini jangan masukkan garamnya dulu ya teman-teman, karena garam nanti kita masukkan bersama dengan Blue Band. Lalu kita akan menimbang susu UHT 120 gram. Susu UHT ini adalah susu UHT yang dingin ya teman-teman. Lalu campurkan susu UHT tadi ke dalam semua bahan kering. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Kita ambil kuningnya saja ya teman-teman. Pisahkan kuning dari putihnya, lalu masukkan kuningnya ke dalam bahan kering. Lalu aduk sebentar dengan spatula sampai merata ya teman-teman. Kalau menggunakan spatula tidak bisa rata, teman-teman bisa menggunakan tangan langsung ya. Kemudian baru kita mulai aduk dengan mixer. Setelah semua adonan tercampur rata, kita masukkan Blue Band dan garam. Kemudian kembali kita aduk. Mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis. Sesekali kita harus berhentikan mixernya, kita periksa apakah adonan sudah mulai kalis atau belum. Nah, di sini kita mulai stop dulu ya teman-teman. Kita mau cek dulu apakah sudah kalis atau belum. Ternyata masih belum ya teman-teman. Ini masih bisa putus, berarti belum kalis. Kita aduk lagi dengan mixer. Di sini kita stop lagi ya teman-teman, karena kita mau mencoba mengecek apakah adonannya sudah mulai kalis atau belum. Nah, ini adonannya sudah bagus ya teman-teman. Sudah bisa kita bentuk.
Sekarang kita sediakan alas kerjanya. Alasnya aku tabur pakai tepung segitiga biru ya teman-teman, biar tidak lengket pada alasnya. Lalu aku sapu-sapukan seperti ini, tipis-tipis saja sih sebenarnya. Oke, kalau sudah, kita bisa mulai. Ambil adonan dan letakkan di alas kerja yang sudah kita siapkan. Lalu kita bentuk adonan menjadi bulat sempurna. Setelah berbentuk bulat sempurna mulus, lalu kita letakkan ke dalam mangkok. Dan mangkoknya kita tutup menggunakan serbet basah. Kemudian kita sisihkan. Kita diamkan selama lebih kurang 10 menit saja. Setelah 10 menit kita buka dan kita siap untuk membentuknya. Sebelum dibentuk, kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar yang kita inginkan. Adonan ini bisa dibagi menjadi 12 bagian, 9 bagian, atau 8 bagian, tergantung ukuran yang kita inginkan. Nah, seperti ini cara membentuknya agar permukaannya mulus ya teman-teman. Jadi kita cubit-cubit ke satu sisi agar sisi yang lain mulus. Cubit terus sampai menjadi mulus. Lalu kita bulat-bulatkan sebentar dan siap. Lakukan hal yang sama ke adonan yang lain. Ini awalnya aku bagi menjadi 8 bagian, tapi ternyata terlalu besar. Jadi aku bagi menjadi 9 bagian ya teman-teman. Kalau sudah selesai membentuknya, adonannya aku letakkan di atas kertas nasi yang sudah aku potong-potong. Sebenarnya ada kertas yang khusus untuk donat, tapi karena aku tidak punya, aku bagi saja kertas nasi ini menjadi beberapa bagian. Nah, aku menggunakan ini ya teman-teman, diletakkan di atasnya. Kemudian sisihkan, diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan membolongi tengah-tengah dari donat ini ya teman-teman. Caranya seperti ini ya. Ambil donatnya, lalu tusuk bagian tengahnya, masukkan jari dan putar-putar. Lakukan cara yang sama sampai adonan donatnya habis. Setelah selesai, tunggu adonan mengembang sampai 15 menit. Dan setelah 15 menit, sediakan wajan, lalu isi wajan dengan minyak. Jangan terlalu sedikit minyaknya ya teman-teman, takutnya nanti dia gosong. Jadi kalau tidak ingin terlalu banyak minyak, yang penting jangan terlalu sedikit. Setelah minyak panas, masukkan donat ke dalam wajan dan goreng sampai matang. Gunakan api kecil ya teman-teman, jangan gunakan api besar karena akan membuat donat gosong dan dalamnya mentah. Dan setelah donat dimasukkan ke dalam wajan, jangan lupa gunakan sumpit untuk membolongi bagian tengahnya kembali, karena saat donat mengembang di dalam wajan bisa menutupi bolongan donat tersebut. Jika donat sudah mulai menguning, maka kita harus membalik donatnya agar tidak gosong. Menggoreng donat tidak boleh membolak-balik ya teman-teman, cukup sekali balik saja, karena akan membuat donat mengandung minyak.
Segera angkat donat apabila sudah matang. Aku mengangkat donat dengan menggunakan sumpit agar donat bisa disaring dengan sumpit ini. Dan beginilah hasilnya setelah semua adonan donat sudah selesai digoreng. Setelah dingin, donat bisa kita kasihkan topping apapun. Aku di sini mengasih topping mentega dan meses. Jadi aku olesi dulu dengan mentega, kemudian dibalur dengan meses seres. Nah, ini hasilnya setelah aku selesai memberikan toppingnya ya teman-teman. Ini kita coba belah ya teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan di dalamnya, matang sempurna. Rasanya juga enak, lembut, empuk, dan tidak terlalu manis. Jangan lupa di recook ya teman-teman.